Selamat datang di kelas menulis komedi oleh Rio Nisafa. Kali ini kita akan belajar mengenai bagaimana membuat premis cerita komedi. Seperti pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas 3 elemen cerita komedi, premis, sudut pandang, dan napas panjang atau napas pendek. Di pertemuan kali ini kita akan fokus ke premis cerita. Dalam materi ini aku akan banyak membahas tentang premis film komedi Indonesia, karena sebuah film komedi itu pada dasarnya secara awal tetap ditulis sebagai sebuah skenario sebelum nanti masuk ke produksi, syuting, dan sebagainya. Yang kedua, banyak film komedi diadaptasi dari buku komedi. Kita bisa melihat setidaknya ada 3 jenis film. Pertama, dia diadaptasi dari buku atau novel. Kita bisa melihat filmnya Raditya Dika, Dari Kambing Jantan, Madu Merah Jambu, Kuala Kumal, Manusia Setengah Salmon, diadaptasi dari buku. Ada juga buku Relationship, diadaptasi jadi film oleh Alit Susanto. Ada bukunya Ernest Prakasa, Ngenes. Kemudian ada Insecure dari Mayra, istrinya Ernest. Kemudian ada yang diadaptasi dari film lain. Kita bisa melihat Warkop Reborn, kemudian dulu ada Sweet 20 yang diadaptasi dari film Korea. Itu juga film komedi yang diadaptasi dari film luar, kemudian dilahirkan dalam format film kembali. Jomblo juga sama. Awalnya dari sebuah buku, kemudian jadi film, kemudian beberapa belas tahun kemudian diadaptasi menjadi film baru dengan aktor baru. Yang ketiga adalah film yang skenario-nya benar-benar ditulis untuk film itu sendiri. Seperti misalnya kalau nggak Ghostwriter, itu juga lahir dari kelas skenario kalau nggak salah ingat. Jadi tetap bagaimanapun juga sebuah film itu adalah didasari dari penulisan komedi. Jadi kita akan bahas premis itu terlebih dahulu. Premis itu bisa dikatakan sebagai ide dasar sebuah cerita. Bagaimana kemudian dia menggerakkan sebuah cerita dari tokoh, dia melakukan apa, kemudian halangannya apa, dan resolusinya apa. Itu sederhananya premis. Jadi ada 4 tokoh, kemudian dia punya tujuan. Dalam melakukan tujuan itu dia pasti ada halangan dan bagaimana akhirnya atau resolusinya. Nah, kita akan bahas satu persatu. Tokoh dalam film komedi, tokoh itu bisa berupa orang, bisa berupa karakter benda yang dihidupkan. Dulu pernah ada film Hollywood judulnya Ted, itu tentang boneka yang hidup dengan manusia dewasa. Dalam film komedi, tokoh yang dihadirkan itu sebisa mungkin tidak sempurna. Tidak sempurna dalam arti di sini, ketika dia mencapai tujuan pasti ada halangannya karena ketidaksempurnaan itu. Jadi dia akan lebih terlihat manusiawi dengan ketidaksempurnaannya. Bahkan dalam film superhero pun, Superman punya kelemahan, Kryptonite. Dalam film komedi, tokoh dibuat tidak sempurna. Dalam arti tidak sempurna di sini, ya seperti kita manusia pada umumnya, individu-individu yang punya kelebihan dan kekurangan. Jadi tidak seperti, bahkan Superman pun kalau dalam film superhero punya kelemahan, Kryptonite, dan kelemahan itu yang menjadikan alur cerita Superman menjadi menarik. Itu superhero. Bagaimana dengan film komedi? Kelemahan-kelemahan dari karakter untuk mencapai tujuan itu menjadi sebuah potensi komedi yang menarik. Misalnya di banyak film, seorang cowok cupu gitu ya, dia tidak terlihat good looking misalnya, tapi dia pengen punya cewek. Nah, itu kan ketidaksempurnaannya jelas. Kemudian ada tokoh pembanding, misalnya playboy kelas atau bintang basket yang terlihat sempurna untuk membandingkan dengan karakter utama. Namun di sisi lain, si tokoh ini juga harus terlihat sempurna dengan cara membandingkan dengan tokoh pembantu, peran pendukung. Misalnya
Lupus misalnya, Lupus untuk melihat dia sebagai sosok yang sempurna dalam novelnya, dalam bukunya, dalam filmnya misalnya, dia punya punya dua teman, Boim sama Gusur, yang satunya terobsesi sama cewek, yang satu terobsesi dengan makanan, sehingga Lupus terlihat normal atau sempurna dibandingkan dua karakter sohibnya ini. Atau misalnya Bayu Skak dalam film Ya Wes Ben, ada karakter Yan Yan yang dia terlihat apa namanya, tell me, on dan sebagainya, sehingga dia akan melihat sosok Bayu menjadi lebih sempurna dibanding karakter pendukungnya. Di banyak film komedi atau film umumnya lah itu, si tokoh menjadi terlihat sempurna karena ada sosok lain yang tidak sempurna. Mungkin karakter Babe Cabita itu kerap menjadi peran pendukung, di mana kemudian dia menonjolkan sosok tokoh utamanya terlihat sempurna. Babe Cabita pernah juga apa namanya, di sejumlah film ya, dia bukan karakter utama tapi dia bersahabat dekat dengan karakter utama. Nah, yang berikutnya adalah tokoh-tokoh dalam cerita komedi, dia harus bisa punya kepribadian yang bertolak belakang atau bertentangan, atau mungkin yang paling gampang adalah beragam. Jadi misalnya contoh dalam Bajai Bajuri, kita bisa mengenal Bajuri itu sosok yang lugu, Oneng sosok yang oon, kemudian Emak dia sosok yang oportunis. Ini karakter yang bukan baik atau buruk atau salah atau benar, tapi bagaimana karakter ini mempunyai kepribadian yang menarik, saling bukan bertolak belakang tapi menciptakan kekayaan karakter, sehingga nanti ditaruh dalam situasi apapun, misalnya situasi puasa, ketiganya bisa bermain dalam sketsa yang dibangun, mau suasana lebaran, mau suasana 17 Agustus dan sebagainya. Dengan karakter yang kuat ini, ketiganya bisa menciptakan kelucuan. Nah, yang kedua adalah tujuan. Tujuan adalah sesuatu yang ingin dicapai oleh si tokoh, cita-cita atau harapan yang ingin dia kejar. Kembali ke superhero misalnya, tujuannya yang mengalahkan penjahatnya, mengembalikan bumi damai, tenang, damai, sentosa. Itu kalau superhero. Dalam film komedi, tujuannya sangat beragam, tidak sesederhana film, katakanlah film superhero gitu ya. Saya akan mencoba beberapa contoh. Misalnya dalam film God Must Be Crazy, itu tujuan si Nick-Shaw, tokoh utama, adalah membuang botol Coca-Cola sejauh-jauhnya, sehingga tidak ada bahaya yang ditimbulkan dari botol itu di kepala sukunya. Tujuannya hanya membuang botol, sesederhana itu. Kemudian di film kedua mulai kompleks, dia ingin menyelamatkan anaknya. Itu tujuannya. Jadi tujuan itu sesuatu yang bisa dicapai oleh, bukan bisa dicapai, bisa dibayangkan dicapai oleh si karakter. Dibayangkannya akan tercapai karena masalahnya ada, bagaimana menuju itu bisa digambarkan oleh si karakter. Nah, yang susah itu ketika karakter atau tokoh itu tujuannya tidak nyambung dengan kita, tidak relate. Kita bisa melihat contoh Panji Pragiwaksono dalam film Partikelir. Kita merasa tujuannya dia sebagai detektif memecahkan kasus, itu jelas detektif, tapi apakah memecahkan kasus itu relate dengan kita sebagai seorang penonton? Karena kita bukan detektif. Memecahkan kasus detektif mungkin nggak relate ke kita, apalagi mungkin kasusnya kayak narkoba jenis baru, makin nggak nyambung lagi. Jadi film Partikelir bisa gagal karena dia nggak relate dengan penonton. Kemudian bahkan ada film yang tujuannya nggak jelas. Film Warkop Reborn DKI yang ketiga yang diperankan oleh Aliando, itu penonton itu nggak melihat kenapa 3 orang ini direkrut oleh Indro yang beneran sebagai sebuah tim untuk memecahkan kasus di perfilman nasional. Itu kasusnya apa di film nasional itu juga nggak jelas. Terus apa ketiga orang itu tujuannya apa? 3 orang itu misinya sebagai apa? Apakah sebagai detektif, sebagai polisi,
sebagai apa kita nggak jelas. Jadi tujuan film Warkop DKI Reborn 3 itu nggak jelas. Jadi sepanjang film penonton akan bertanya-tanya ini maksudnya apa. Kemudian yang hadir selama durasi film adalah sketsa yang mungkin terlalu receh karena tujuannya nggak jelas. Dalam banyak film komedi yang teenage gitu ya, remaja, generasi dewasa muda, tujuannya kadang-kadang hanya ingin ngetop di sekolah, ingin punya pacar, ingin ingin punya prestasi, dan itu kemudian dianggap sebagai sebuah aktualisasi diri di masa muda. Kemarin saya sudah ngasih contoh, ada film Mabuk Merah Jambu, kemudian film The Underdogs, sama yang terakhir film Yowis Band. Itu kan tujuannya jelas ya, merekanya ketiga film ini tujuan si tokoh ingin membuat diri mereka terkesan keren, populer, kemudian sehingga mereka tidak dipandang cupu oleh lingkungan sekitarnya. Bahkan dalam dalam sebuah relationship cowok cewek gitu ya, pacaran. Yang ketiga adalah halangan. Halangan hadir untuk membuat dinamika si tokoh dalam mencapai tujuan itu mempunyai mempunyai belok-belok gitu ya, tidak lurus kemudian selesai, tapi ada rintangan atau hambatan yang terjadi sehingga si tokoh ini mempunyai halangan ketika mencapai tujuan. Yang paling bagus menurutku halangan ini ada di film Ghostwriter. Itu adalah bagaimana si tokoh penulis dia ingin menerbitkan buku, kemudian ternyata halangannya adalah dia harus menulis buku bersama seorang hantu. Nah, halangannya adalah bagaimana dia harus berinteraksi dengan hantu, bagaimana dia harus beradaptasi, bagaimana kemudian dia harus mengenalkan si hantu ini ke editornya, ke pacarnya dan sebagainya, sehingga halangan itu menjadi sangat punya potensi komedi. Dalam film Mahasiswi Baru itu kan halangannya diciptakan bahwa si tokoh ini tidak mampu beradaptasi dengan dunia kampus. Dia tidak bisa beradaptasi dengan faktor usia yang dihadapi. Ternyata ada gap generasi yang dialami oleh si tokoh. Dalam film Cek Toko Sebelah, halangan dihadirkan lebih kompleks lagi karena ada 3 karakter di sana, di mana masing-masing karakter punya tujuan. Nah, tetapi tujuan tokoh pertama itu menjadi halangan bagi tujuan karakter kedua, dan seterusnya. Misalnya, gampangnya gini, si ayah itu pengen tujuannya adalah dia ingin mewariskan usaha ke anak bungsunya. Tetapi anak bungsunya punya tujuan ingin mengembangkan karirnya yang sudah prospektif. Dia menjadi naik ke tingkat regional Asia Tenggara. Nah, ini kan kedua tokoh ini, mungkin kalau tambah satu dengan kakaknya, anak bungsu, kedua tokoh ini sebenarnya kan dia punya ingin tujuan, tapi tujuan itu ada halangannya, yaitu tujuan dari orang lain. Nah, ini sebenarnya lebih kompleks lagi daripada sekedar ada musuh gitu ya, ada musuh seperti di superhero. Oke. Kemudian yang terakhir adalah resolusi. Apakah kemudian si tokoh setelah melalui rintangan, halangan berhasil mencapai tujuannya. Sehingga kalau kita bisa melihat, mungkin endingnya cuma ada 3. Happy ending, sad ending, atau bittersweet ending. Rata-rata film komedi itu adalah happy ending. Karena ketika kita melihat sebuah kelucuan, kita bahagia, dan harapannya akhir di film itu adalah bahagia. Artinya si tokoh bisa memecahkan misteri. Mungkin menjadi canggung ketika film komedi berakhir dengan sedih atau sad ending, sehingga kemudian kita sebagai penonton atau pembaca merasa ada yang mengganjal ketika selesai nonton gitu. Ini saya alami ketika kita nonton film Dodit Mulyanto yang berjudul Cinta Itu Buta. Ketika saya melihat ending film itu, di sebelah saya, penonton bioskop di sebelah saya kemudian agak
berekspresi kok seperti ini sih, seolah-olah dia ingin mengatakan endingnya kok kayak gini, karena endingnya nggak tidak happy ending. Nah itu yang menjadi kendala bagi film komedi. Kalau nggak happy ending agak susah juga memahaminya. Karena ekspektasi penonton dia ingin dihibur, dia ingin mendapat refresh. Apakah ini sah? Tentu sebagai penulis skenario nya dia punya kebebasan untuk menceritakan sesuai keinginannya. Tetapi harapan penonton film komedi ya pengennya happy ending. Nah ini adalah suatu persoalan tersendiri. Alternatif ketiga adalah bittersweet ending. Jadi sebenarnya si tokoh itu berhasil mencapai tujuannya, tetapi ada yang dikorbankan, ada beberapa yang tidak semuanya dicapai, tapi tujuan utamanya berhasil. Contoh yang paling gampang adalah film Marvel The Endgame. Itu kan Avengers sudah bisa mengalahkan Thanos, tetapi Tony Stark, Iron Man mati. Nah itu contohnya. Contoh yang lain mungkin banyak juga. Misalnya di film Raditya Dika yang baik yang Target maupun yang Hangouts, si tokoh berhasil keluar dari pulau atau keluar dari rumah tua, bekas rumah sakit, tetapi tokoh pendukungnya mati karena terjebak dalam permainan di pulau tersebut. Jadi tetap ada tokoh karakter yang meninggal. Karakter utama Raditya Dika dia berhasil keluar dan menyelamatkan diri, tapi yang lain meninggal. Nah itu sebenarnya bittersweet